Oke, Zeto EXO, kita udah kedatangan seorang magician ya. Iya, benar-benar. Oke, Zeto, sebelumnya aku mau bilang makasih udah mau ngulangin waktu Iya, datang ke sama-sama. ulasan ngobrol kita di studio ya, Zeto. Tapi kita sebelum ngobrol sebenarnya apa nih Zeto EXO nih nama asli? ZXco sendiri adalah sebuah nama identitas panggung di dunia entertainment. Jadi nama beken lah ya, nama Iya, nama bekennya. beken gitu. Nama aslinya? Nama aslinya Saputra Firmananda. Oke. Asalan Ambas nih ya, Iya, jauh bener, ya. asal nambah saya. Oh, tapi sekarang lagi di Pinang. Sekarang lagi di Pinang. Sibuk apa? Lagi sibuk apa, Zet? Dari Anambas ngerantau ke Tanjung Pinang untuk kuliah. Kuliah. Oke, semester? Semester 3. Oke, semester 3 udah jadi pesulap nih ya. Iya. Nah, ngomongin jadi pesulap dari umur berapa Zeto bisa sulap? Kalau untuk bisa sulap itu semenjak duduk di bangku SMA kelas 3. Oh, SMA berarti. Iya, SMA. Lulus tahun SMA berarti baru lulus tahun lalu ya? Iya, tahun lalu 2021. 2021. Itu baru mulai mendalami mungkin ya. Iya, baru Tapi mulai belajar awalnya dari kapan? Kalau belajar awal-awalnya dari SD kelas 6. Buset, dari Iya, SD udah dari belajar SD, sulap. uh-uh. Kok bisa? Kok bisa? Karena saya dulu adalah seorang pemalu, introvert sekali, jarang bersosialisasi. Saya dibilang seorang anak yang memang beda dari yang lain, tidak bisa olahraga, tidak bisa melakukan hal-hal pada umumnya. Maka dari itu saya dipandang rendah di sekolah gitu. Dibully, sering dijelek-jelekin gitu. Bahkan tidak banyak orang yang menjauhi saya karena saya tidak bisa. Banyak yang menjauhi Zeto karena nggak bisa. Iya, tidak bisa olahraga, tidak bisa di itu dan lain-lain. Oke, jadi Namun pernah suatu ketika saya duduk di televisi, duduk di rumah depan tamu, nonton televisi, saya nonton sebuah acara The Secret Magic Revo ataupun Uya Kuya. Di situ kan ada salah satu acara pembongkaran trik sulap yang dulu pernah viral. Di situ saya tertarik. Wah, gini ya rupanya sulap itu nggak ada ilmu hitam tapi trik, metode dan teknik. Dan juga saya tertarik kembali dengan sebuah dunia hipnotis. Nah, saya tertarik dari acara Uya Kuya. Kau pernah nonton kan? Pernah nonton kan? Nah, itu dia ngundang artis, terus dihipnotis, berkata jujur. Terus aku berpikir gini, ini bohongan atau sih bohongan settingan gitu kan? Nah, terus aku kan penasaran gitu. Aku mulai cari di YouTube ataupun di internet cara belajar hipnotis. Malah yang keluar itu ilmu hitam dan lain-lain. Terus ada yang saya nemu platform yang mengajarkan hipnotis original yang asli ya. Itu sekitaran private harga 4 jutaan. Dan kondisinya itu saya lagi SMP. SMP ya? Iya. Maka dari itu saya tidak ikut karena umur masih baru, uang belum ada, takut ngerepotin orang tua kan. Jadi mulailah saya nonton di YouTube, baca artikel dan lain-lain. Saya dalami hipnotis itu selama kurang lebih 6 tahun. 6 tahun? Ya sampai sekarang. Dan yang saya dapatkan adalah mau seberapa lama pun kita belajar, tapi kalau kita tidak dapat inti dari pembelajarannya percuma. Nah, jadi saya tuh mempelajari apa itu sugesti dan lain-lain. Saya belajar sendiri, otodidak. 6 tahun tuh? Selama 6 tahun. Jadi sulap nih yang ternyata ada ya, berarti orang nonton TV sulap akhirnya dia tertarik gitu ya? Iya. Tertarik dan dia belajar, itu masih kecil loh. Anak gak ada kepikiran masih SD dia mau jadi pesulap. Gak ada. Iya kan? Tapi kamu beda, kamu malah mikir hebat nih, dan kamu langsung belajar itu hebatnya. Dan dari sulap tersebut Zeto sendiri milih jalannya ke hipnotis atau memang semua sulap diambil Aku dipelajarin? lebih ke 3. Pertama hipnotis, yang kedua fakir magic itu yang kayak limbat, yang ketiga lebih ke kartu. Oke. Ya. Tapi sebenarnya ada berapa jenis sih sulap ini? Sulap itu sulap itu ada bidang-bidangnya. Contohnya ada kayak misalkan mentalis, yang seperti baca pikiran itu. Terus yang kode ilusi. Ilusi ini bisa kita lihat di pertunjukan panggung seperti Demian, Secret Riana dan lain-lain. Terus yang ketiga ada namanya fakir magic yang kayak limbat ya. Dan terus yang keempat ada namanya bizarre magic. Bizarre magic lebih ke horor, bidangnya kayak Secret Riana. Iya. Dan yang kelima ada namanya hipnotis.
Nah, master hipnotis sendiri sekarang adalah Romi Rafael. Romi gitu. Rafael ya. Oke. Tapi yang tadi Zeto bilang ternyata sulap ini bukan ilmu hitam ya, Bukan. tapi lebih ke teknis ya. Mm-mm. Caranya gimana Iya. ya? Kayak misalnya dia nembus api tangannya itu bukannya karena dia kuat atau Bukan. debus. Jadi Sulap itu ada 3 mm-mm. kuncinya, teknik, metode dan caranya. Oke. Jadi kalau kita udah menguasai itu, kita bisa ya? Bisa. Jadi Dan itu pun nggak membutuhkan waktu yang cepat, harus banyak latihan Iya ya. gitu. Oke lah. Aku jadi kayak mikirnya kayak gimana ya? Kalau berarti si tanda kutip misalkan maling yang hipnotis kita misalnya yang dicuri atau itu berarti bener ya? Kalau masalah kejahatan dalam dunia hipnotis itu sebetulnya itu nggak ada. Nggak ada. Sebetulnya. Terus? Karena dalam persepsi hipnotis adalah gini. Saya pernah mendengar seseorang berkata begini. Pikiran manusia itu layaknya buku, bisa kita buka jika sudah diizinkan. Begitu juga dengan pikiran manusia. Ketika seseorang dihipnotis, target yang dihipnotis itu sebetulnya tidak bisa mengikuti semua kehendak kita. Setiap manusia punya batasan norma tersendiri. Ada kayak batasan-batasannya. Kalau misalkan saya hipnotis orang nih di kapal, udah hipnotis dia, disuruh terjun ke laut, dia nggak bakalan mau, karena itu menentang logikanya. Iya benar. Ya, itu lebih ke kita ya. Iya, lebih ke diri sendiri. Jadi kalau memang pikiran lagi kosong terus dan masih difikirkan belum lewat dari logika kita, pasti kita ngikutin aja ya. Iya. Dan kebanyakan kasus-kasus yang menuduh hipnotis sebagai tindak kejahatan di jalanan itu salah. Lantas apa yang menyebabkan kejadian tersebut? Pertama, kelalaian. Dalam dunia seni sulap ada namanya pickpocket. Pickpocket itu adalah bagaimana cara kita mengambil barang orang tanpa diketahui. Iya, karena manusia pada umumnya hanya fokus pada satu tujuan, satu titik. Contoh, misalkan kita lagi main HP nih. Tiba-tiba ada orang ngambil uang dari saku kita kan nggak sadar karena kita fokus ke HP. Nah, sekian banyak kasus tersebut muncul, kemudian timbullah kayak perasaan korban itu, wah aku dihipnotis nih. Padahal nggak, sebetulnya dia lalai. Itu. Oke. Tapi kamu sendiri belajarnya ini semua otodidak nih, nggak ada atau ada untuk belajar hipnotis sendiri saya otodidak. Untuk yang lain? Untuk yang lain dalam sulap kartu, fakir. Pertama saya belajar sendiri, yang kedua lihat di YouTube, yang ketiga belajar dengan komunitas. Oh, ada komunitas. Iya, ada komunitas juga. Di mana nih? Secara virtual. Oh, secara virtual. Iya, di grup itu. Oke, jadi pesulap-pesulapan aja itu gabung gitu. Iya. Terus aku sempat berkecimpung dalam industri magic creator. Sulap ini kan ada 2. Pertama atlet magic. Atlet magic itu yang ikut tanding kompetisi. Terus yang kedua ada magic creator. Magic creator ini dia lebih fokus kepada pembuatan trik baru. Trik baru yang dibikin yang mungkin trik ini bisa menipu pesulap juga. Sehingga menjadi sebuah ilmu baru bagi mereka. Lalu trik ini dijual. Oh, bisa dijual. Bisa dijual trik itu. Makanya saya pun juga belajar itu. Saya membeli trik. Dan bahkan di tahun yang lalu, tahun 2021, saya sempat meluncurkan sebuah produk berupa video tutorial. Saya jual namanya Zira Band. Itu alhamdulillah sudah tembus ke 2 website toko sulap terbesar di dunia. Pertama Murphy's Magic, bisa cari di Google. ZXK itu muncul semua produk saya. Murphy's Magic, yang kedua Penguin Magic. Wow. Dan bahkan sampai ke Jepang juga trik saya. Keren banget. Itu ke tahun kapan? Itu tahun 2021 kemarin. Oke, 2021. Itu kamu bisa terpikirkan bikin trik barunya pas lagi ngapain itu? Itu sebetulnya lagi gabut main kan, latihan ya? iseng-iseng gitu kan. Terus ketemu. Jadi dapat satu trik baru nih. Saya pelajari dulu. Terus saya cari sebuah detail informasi, ada nggak trik yang sama? Karena kalau misalkan kita ketemu nih, mana tahu udah ada yang nemu duluan, itu nggak bisa dijual. Oh, oke. Jadi punya kamu ini sama sekali belum ada nih belum kemarin. Ada, makanya original kejual ya. Iya. Berapa dapat itu? Kalau untuk satu per video itu saya jual sekitar $15. Oh
Wih gila, keren banget loh. Alhamdulillah itu Iya. itu juga sebagai uang jajan lah Iya bagi bener, saya. itu pas berarti kamu masih SMA ya kemarin? Iya. Waduh keren Dan banget. juga dulu sebelum saya jadi pesulap, ibu saya ngelarang saya untuk Nah jadi pesulap. itu dia. Nah, Biasanya pesulap nih kadang ada keturunan biasanya Iya. kan. Ini enggak berarti ya? enggak, ibu saya, ayah saya melarang keras bermain sulap dulunya. Kenapa? Karena gini, putra, jangan kamu fokus ke hal-hal yang sia-sia yang nggak bermanfaat sekalipun nggak ngasilin duit lu bahkan menghabiskan duit beli alat coba buktikan kalau ini bisa ngasilin duit. Jadi dari omongan orang tua itu saya tidak down, Termotivasi ya? saya malah termotivasi dari situ. Makanya saya berpikir tiap malam gimana sih bikin trik. Muncullah di kepala ada 2 buah karet nih di tangan nih. Karetnya tuh rubber band. Jadi karet ya, just sebuah karet tuh jadi dijadikan sebuah trik dan bisa kan ketemu tuh. Langsung saya bagi proposalnya ke ruang waktu. Ruang waktu sendiri itu adalah sebuah komunitas yang dipimpin oleh Bang Randy Firgiawan. Beliau juga pernah jadi asisten Demian. Saya dibantu dengan dia memasukkan produk saya ke toko-toko itu. Iya. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin proyek saya di ACC Waduh, baru kemarin? tahun kemarin. Tahun kemarin? Iya, setelah itu saya buktikan ke orang tua dan kata orang tua gini, oke lah nak, Lanjutkan. lanjutkan. Karena gara-gara karet itu ya? Iya. Karet itu menghasilkan uang kan? Iya, kemarin? menghasilkan uang. Menghasilkan uang tuh kata, oke nak lanjutkan saja nah. Kalau bisa terus ya. Iya. Berarti sampai sekarang udah disupport banget nih ya? Iya, udah disupport banget sekarang. Oh keren banget sih, terjual berapa tuh karet kemarin? Berarti itu yang pertama kali ya? Iya, pertama kali. Sebelum menjual trik yang kemarin, yang di website, itu kamu jual ke toko itu yang melalui asisten tadi? Asisten itu yang masukin ke Yang tokonya, masukin ke ke toko websitenya itu, Oke, toko online. Oh jadi kamu dibukain pintu lah ya Iya, dengan beliau dibukakan ya? pintu untuk akses ke sana. Itu pertama kali tuh ya? Iya, jualan pertama kali. Karet ya? Trik Karet, ya? trik karet itu. Cuma gara-gara karet loh, kepikiran trik loh, hebat. Tapi mahalan mana nih yang main kemarin? Di atas $15 kan tuh? Iya, wih keren banget weh. Waduh, mantap. Dan Tapi, sekarang lagi fokus ke project baru, Apa ke tuh? kartu. oh kartu. Oke, sebelum kita ngomongin ke sana, untuk pertama kali lah. Pertama kali kamu sulap itu di mana? Show ya? Show. Pertama kali saya show di Anambas di lapangan Sulaiman di kamu Abdullah. sendiri lah ya? Iya. Saya dulu SMP di SMP 2 Negeri Siantan. Saya punya guru seni budaya dan saya sangat bersyukur sekali dipertemukan dengan beliau. Karena beliaulah yang paling bisa melihat potensi saya. Mendukung ya? Ya, mendukung. Yang lain kan kalau praktek budaya nih, ada yang nyanyi, ada yang puisi dan lain-lain. Iya, Tapi kalau saya berbeda, Iya. saya main sulap. Nah, jadi ibu seni budaya itu berpikir, ah ya udahlah, aku masukin aja. Jadi aku tuh dimasukin ke dalam sebuah list peserta pertunjukan seni sebagai persembahan. Dan disitulah pertama kali saya manggung. Oke. Ya, saya dibawa panggung oleh beliau dan itu panggung pertama kali. Dan anehnya saya nggak grogi sedikit pun. Iya. Yakin ya? Yakin? Karena apa? Kalau saya grogi saya mati. Benar. Ya, serius. Kalau saya grogi antara 2, kuburan atau rumah sakit. Karena permainan yang saya bawakan itu berbahaya. Oh, bukan kartu nih ya? Bukan. Oh, apa-apa? Jadi yang dimainin Nah, apa? kayak gini, ada jarum 10 nih. Heeh. Saya makan. Terus seutas benang, saya putuskan saya makan. Saya minum air. Terus saya keluarkan lagi benangnya dan anehnya jarum itu udah nyatu dengan benangnya. Oh. Nah, itu kalau saya salah sedikit Iya, di iya. situ, mungkin jarumnya ada masuk ke dalam, nggak bisa keluar lagi. Udah rumah sakit atau Ini kuburan. kamu macam-macam ya, minum-minum jarum Iya. ya, makan jarum ya. Nanti kalau ketelen gimana mamamu di rumah, ya Allah. Jadi itu pas nelen jarumnya itu berapa? 10 10 jarum? 10 jarum. Astagfirullahaladzim. Dan pas ditarik itu benangnya 10 jarum itu nyatu dengan benang. Kok bisa? Ya Teknis itulah tadi. sulap rahasia. Teknis tadi ya itu ya? Ah, Kok bisa ya? Karena kalau dipikir nalar tuh nggak masuk di otak. iya benar. Tapi kok bisa gitu ya? Terus setelah dari situ mungkin semua orang baru yakin, wah si Zeto, si Putra nih keren banget nih. Baru orang Iya. meyakinkan kalau kamu bisa ya disulap ya.
Tapi dari segi positif, di balik segi positif ada negatif juga. Negatif. Di daerah saya di Anambas, kita kan berbasis ini adat Melayu ya. Iya. Kalau ngeliat yang kayak begituan, pasti nggak lepas dari kata ilmu hitam. Itu. Oke. Ilmu hitam. Jadi Oke, benar. setelah saya panggung itu banyak sekali orang yang berasumsi saya itu punya Ilmu jin, hitam. punya jin, punya gendam, punya Iya, kodam, ilmu hitam dan lain-lain. Padahal enggak. Ada nggak yang menyangka kayak ini dong sembuhin karena orang memikir itu nggak ada ya? Nggak ada, nggak ada ya, cuman kayak orang beranggapan Iya. kamu punya ilmu hitam ya, padahal enggak ya. Padahal Zed. enggak. Itu tuh teknis ya. Ya namanya kalau orang kurang mungkin pengetahuan Iya. terkait itu ya begitu jadinya orang awam ya. Tapi pernah nggak kamu lagi sulap, apalagi yang bahaya kayak gitu gagal? Selama Yang berbahaya gagal alhamdulillah belum. Belum ya, Dan jangan jangan ya, pernah amit ya. gagal. Amin. Iya ya, kadang mikir deh kalau orang yang sulapnya kayak gitu jenisnya kalau dia gagal beneran jatuh, beneran mati, Oh, ngeri ya. Ih, konsekuensinya besar. itulah makanya berarti kuat harus mental ya. Berarti. Tapi kalau untuk sulap lain pernah gagal? Silat lain pernah. Apa Gagal paling memalukan banget. pengalaman yang betul Pak? Ceritain dong. Aduh. Itu pas ini acara nikahannya sepupu aku. Oke. Nah, jadi pas permainannya itu yang saya harapkan pisaunya tajam malah tumpul dan langsung gagal. Itu pengalaman paling memalukan itu gagalnya itu. Emang Karena itu memang wajar. Ngapain? Itu apa sulap apa? Kayak misalkan mata ditutup tuh, Heeh. blindfold, nggak ngeliat buta istilahnya kan, ditutupin kain sama besi. Terus orangnya megang balon, saya megang pisau, saya mecahin balonnya pakai pisau itu. Yang saya harapkan pisau itu tajam malah tumpul. Oh. Jadi saya udahin aja daripada ada kecelakaan kan Iya. di situ. Itu pisaunya yang menyiapkan kamu sendiri. Secara mendadak juga dari pihak keluarga kan. Oke, itu malu ya. Iya, tapi untung yang nonton nggak rame sih. Jadi setelah itu nggak ada lagi gagal-gagal. Nggak ada. ya. Syukurlah ya. Dan itu di tempat sepupu untuk Iya. bukan diundang ya. Iya. Tapi kamu sering dipanggil untuk ngisi acara sampai saat ini? Kalau di Anambas alhamdulillah sering. Itu kemarin ngisi festival Yusian di daerah Candi, sekaligus tampil di depan Bapak Wakil Bupati kemarin. Dan baru-baru juga di Tanjung Pinang ini saya ngisi show di Kids Party di Hotel Aston Tanjung Pinang. Sudah ini ya lah ya, sudah sering di sisi acara ya beberapa Iya. event, dan kamu juga di Pinang nih baru juga ya Iya, kuliah baru. ya. Semester 3 dan itu kayaknya belum lama, nanti kayaknya kalau udah sampai semester berapa udah banyak tuh panggilan. Iya, amin ya rabbal alamin. Kata mama kamu kan suruh lanjutin kan? Iya, lanjutin nak. Iya, kan. lanjutin nah, daripada kamu nyari info locker kan? Iya. Kau banget kakak ya. Karena kan saya pengalaman info locker nih, makanya kamu biar Iya, jangan nyari iya, info iya, locker iya, kan. iya. Mendingan kamu ini aja sulap. Ada niat nggak pengen bikin YouTube sendiri? Untuk Kemarin ini sulap. pernah bikin YouTube. Cuman sekarang udah jarang bikin konten YouTube. Kenapa? Sibuk ya? Belajar ya? Belajar juga, kadang nggak ada waktu. Kadang saya tuh orang mageran. Oke. Kaum rebahan. Kamu rebahan, siap. Jadi kalau bisa nanti itulah ada niat nggak ikut ke ajang nasional? Insya Allah ada niat. Ada ya. Belajar terus ya, bikin trik-trik Siap, baru. siap. Nah, aku juga baca nih di website atau berita-berita online kalau Zeto nih pernah mengikuti di 18 negara. Bener ya? Kemarin. Di turnamen Fight Club Magic versi musim keempat internasional. Iya itu. Itu virtual lombanya. Oh, virtual. Diikuti dengan 18 negara, benar? Iya benar. Oke, Indonesia berarti mewakili Zeto aja nih. Iya. Wih, keren. Tapi dibilang besar itu enggak juga, dibilang kecil itu enggak juga karena dia melibatkan beberapa negara. Dibilang besar enggak juga karena dia enggak masuk TV juga kan. Iya, tapi kan nggak semua yang masuk TV itu kecil Iya. kan. Karena kita udah mewakili negara kita itu udah Iya, suatu benar. pride kan buat diri kita Sebuah sendiri. reward lah Reward istilahnya. lah itu, woy. Masuk berapa besar kemarin? Kemarin nyampe di top 8 Top semifinal. 8 tuh, keren banget loh itu loh, Alhamdulillah. Siapa nyangka kamu bangga pasti kan? Itu baru pertama kali loh saya ikut turnamen internasional. Oh, di situ ya? Iya, baru pertama kalinya. Oh, keren banget. Yang menang kemarin juara 1 siapa? Orang Malaysia, teman Orang saya. Malaysia. Oh, temanmu juga? Iya, teman aku juga. Pernah kamu main di sana, show? Di mana tuh? Di Malaysia, di Nggak negara pernah. tetangga? Oh, belum Nggak ya? pernah. Nanti lah ya, coming soon. Iya, insyaallah amin. Diundang di situ kan? Amin, Bilang lah amin. temenmu ada nggak job di Malaysia?
Nyebrang gitu, mana tahu kamu dapat uang lagi kan, senang lagi ya Lana $15 gitu. Tapi aku mau lihat lah, kamu kayaknya udah bawa kartu ini ya Z ya. Coba boleh, kali boleh. Z mainin Z. Boleh ya. Kita main ya. Boleh. Coba. Ini kartunya memang khusus sulap atau kartu biasa kita main? Ini kartu biasa kita main. Oke. Oke, saya buka kartunya. Naikin ininya. Oke, naikin. Kartunya ya. Coba. Ininya nah ke dekat. Ya. Oke, jadi di sini aku punya satu buah kartu ya. Kita cek dulu. Naikin lagi. Ngocok. Di atasin lagi. Nah. Oke, sekarang coba bilang pilih salah satu kartu. Satu ya. Ya, satu aja. Silakan dilihat kartunya. Oke. Udah? Udah. Taruh di atas. Kamu jangan Di atas ngintip. sini. Enggak, aku nggak ngincip loh kartunya. Udah dilihat kartunya? Udah. Udah. Sekarang saya bakalan tumpuk kayak gini. Sip. Udah. Udah. Nah, jadi di permainan kali ini ada namanya indikator. Indikator. Ya, indikator. Contohnya gini, saya balikin kartunya. Kayak nggak usah balik, gini aja dah. Nanti akan ada satu kartu yang terbalik. Mungkin itu kartu kamu. Ini ya? Bukan. Hah? Bukan. Serius? Iya, Wait. Bukan nih. bukan. Oh, bentar. Lihat ya, tadi pertama saya bilang kartu indikator. Yang muncul di sini ada 5 love. Berarti kartu kamu di urutan kelima. Iya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2. 2, 3, 4, 5. Kartunya apa? Coba dibilang. 8 love apa itu? 8 love atau 8 scope? 8 scope. Yeay. Wah, keren. Aku udah dekat dia salah. Yeay. Ada Dan salah. gini, belum sampai di sini aja. Selain aku dapat kartu kakak 8 scope ini, coba dibuka 4 kartu yang diturunkan tadi. Oke. Dikasih lihat kamera. Kamera. Mana kamera, boy? Kamera mana? Kamu jangan lihat. Kamu Iya. kamu Itu saya dapat 4 love, 4 as. Oh. Selain aku dapat kartu kakak, aku juga dapat kartu 4 as. Oh, jadi nggak harus nih. Jadi udah diurutin ya. Ya. Iya. Oke. Kok bisa gini keurut gini? Ya. Jadi udah diacak kan tadi kan? Iya. Oh, gitu. Ih, keren banget. Lagi dong. Ada lagi nggak? Lagi ada. Ada. Oke, jadi di sini aku punya 4 buah kartu as, bisa dilihat kan? Coba kamu fokus kepada warna kartunya. Sudah? Warna kartu. Iya, karena ada merah, ada warna hitam kan? Fokus. Saya ambil kartunya, ini kartu warna apa? Merah. Serius? Oke, saya taruh di sini. Taruh di meja. Lagi? Ini kartu warna apa? Merah. Merah. Yang benar? Iya. Udah ya? Merah. Oke. Sekarang saya taruh kartunya di sini. Kartunya di sini. Ini warna apa tadi? Merah. Merah. Ini warna? Hitam. Serius? Yang benar? Iya. Tapi di penglihatan aku di sini warna hitam loh. Enggak. Ini warna merah. Enggak, merah. Yang benar. Benar, ini Ya merah. kalau salah lihat ke klinik dokter mata ya. Iya. Merah. Ini tuh merah, yang itu hitam. Tuh. Wah, gila. Wah, kacau nih. Nggak Itu bisa. hitamnya tuh. Ih, kacau, Pak. Sumpah gimana kok gitu? Kok bisa? Gimana ini, Wak? Ya, di klinik dokter mata ya. Ya. Beneran gak sih? Ih, gak suka deh, gak suka. Ini apa nih? Ada apa sih di sini? Gak ada apa-apa ya? Enggak ada apa-apa. Kok bisa gitu, woi? Enggak, kita bermain lagi coba. Ada lagi? Ada lagi. Aku udah tadi udah fokus loh nyari celah-celah kamu nih, tapi kok nggak menemukan ya? Sorry. Ada lagi nih ya? Ada dong. Ini kartunya coba kamu yang kocok. Oke, aku nih ya. Kita bermain sebuah trik yang sangat sulit sekali. Oh, gitu. Oke, sangat Tadi itu sulit masih nih. gampang nih ya, Masih berarti? gampang itu Dedi, masih gampang itu. Masih kelihatan Siap, celahnya mungkin siap. kalau orang fokus ya. Udah? Aduh, salah. Mati. Apa? Ada yang kebalik ya? Itu benerin aja. Ya. Udah? Dah. Nah, sekarang tugasnya adalah bilang stop, bebas di mana aja. Oke. Mulai. Stop. Yakin di sini? Ya. Ambil kartunya. Dan lihat dan hafalkan. Aku nggak lihat lagi kartunya. Sudah? Udah. Nah, setelah itu
kartu Anda dimasukin ke dalam tumpukan kartu ini dan saya tidak akan lihat lagi. Awas yang ngintip ya. Enggak, aku enggak ngintip kok. Awas kamu. Udah? Terlo. Dah. Sekarang kartunya diacak lagi dan saya tidak akan lihat kartunya. Awas ya kamu yang. Iya. Sudah? Terlo. Dah. Oke. Jadi yang paling banyak bermain di sini siapa? Aku. Kakak ya? Iya. Oke. Jadi tugas saya adalah bilang stop, down, selanjutnya kakak. Oke. Saya akan ambil. Saya akan baca pikiran kamu. Apa Kita ya? baca pikiran ya. Oke, nah Oh, sekarang jadi kamu nebaknya dari pikiran nih? iya. Bisa nih? Coba tangannya taruh di sini Oke. ya. Coba bayangkan sebuah warna kartunya. Yang tadi aku ambil Iya. kan? Warna merah. Benar? Bener. Oh, aku kira salah. Wah, kok bisa ini? Gimana? Bentar. Kartunya ini kalau salah ataupun benar jangan terlalu nampak. Kayak selalu bohong-bohong aja. Misalnya aku bilang merah, kalau betul bilang betul. Misalnya kalau betul, misalnya jangan jujur lah, jangan jujur ya. Iya. Terserah mau bilang iya atau enggak, oke. Kartunya merah. Jadi udah betul kan? Benar. Tapi enggak tahu itu benar atau enggak ya. Iya. Terus dia angka. Bener gak ya? Bener enggak? Angka. Bener. Oh. Ini lebih sulit. Kita mempersulit ya. Terus angkanya besar. Oh, enggak sih, biasa aja. Enggak. Tingkatan kartunya kecil atau kecil ya? Kecil enggak? Kalau menurut aku sekarang kartunya adalah, pikirkan kartunya 1, 2, Jack Love. Iya. Benci. Aku tadi udah bohong. Aku bilang apa? Iya. Gimana dong? Gak suka deh. Dari mana kamu bisa itu? Ya. Itu namanya hipnotis ya? Bukan hipnotis, itu Itu ada apa? triknya. Rahasia. Ih, aku mau belajar nih, aku mau jadi pesulap aja deh kalau kayak gini nih. Udah deh, gak suka deh. Terakhir deh sih, target kamu ke depan apa nih? Bakal jadi pesulap apa? Terakhirnya adalah tentunya ingin meningkatkan kualitas diri. Ya. Sebagai orang yang berpendidikan dan mencari pengalaman lebih, dan saya berharap industri dunia sulap di Tanjung Pinang meningkat. Diminati ya? Diminati.